Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kami tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada malam kami membuat kembali sebuah video dan kita akan bincang-bincang kembali tentang masalah dalam membaca Al-Quran, yaitu mengenai makra. Nah, kali ini kita akan bicara tentang surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ini kita membicarakan ada 10 makra. Nah, jadi surah Al-Hajj ini kalau kita membaca itu panjang, cukup panjang lah, lumayan panjang. Jadi surah ini bisa kita kapleng-kapleng dengan 10 kali tempat berhenti hingga tempat yang paling akhir. Nah, jadi bisa dibagi dengan 10 episode membacanya, baik itu misalnya sehari satu makra mungkin 10 hari, jadi baru selesai kita membacanya kalau kita menggunakan makra. Tapi kalau kita kadang menggunakan makranya, kita baca sekaligus selesai satu surah ini juga boleh saja. Nah, jadi karena mungkin kita sedikit waktu, lalu kita menggunakan makra supaya kita bisa membacanya dengan membagi-bagi waktu, misalnya sehari 2 makra, sehari 3 makra, atau sehari 4 makra. Nah, sehingga mudahlah bagi kita. Nah, kita lihat di sini ada beberapa makranya. Makra yang pertama itu pada ayat yang ke-1 dan berakhir pada ayat yang ke-10. Nah, kemudian makra yang kedua berarti dimulai daripada ayat yang ke-11 dan berakhir pada ayat yang ke-22. Nah, kemudian makra yang ketiga itu dari ayat yang ke-23 berakhir pada ayat yang ke-25. Nah, cuman itu pendek lah makranya. Kemudian dari ayat yang ke-26 berakhir kepada ayat yang 33 makranya. Kemudian dari ayat yang 34 berakhir pada ayat 38. Kemudian dari 38 ayat 39 berakhir pada ayat 48. Kemudian daripada ayat 49 berakhir pada ayat 57. Kemudian dari ayat 58 berakhir pada 64. Kemudian dari 65 berakhir pada ayat 72. Kemudian dari 73 berakhir pada ayat 78. Nah, jadi ada 78 ayat dengan 10 makra. Nah, ini pembagiannya kalau kita ingin membagi-bagi makranya. Jadi tinggal dibagi dari situ saja. Setelah itu misalnya kita baca 1 makra, 2 makra, 3 makra. Nah, sehingga bisa memudahkan kita karena kita mempunyai waktu dan tempat untuk beristirahat dalam menyelesaikan membaca satu surah ini dengan 10 kali berhenti saja pada perhatian yang akhir. Ini adalah merupakan kemudahan bagi kita dengan menggunakan makra. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, ada juga yang perlu kita bahas di dalam surah ini. Nah, di dalam surah Al-Hajj ini ternyata ada 2 ayat sejadah. Ada 2 ayat sejadah di dalam surah ini. Yang pertama ayat sejadahnya itu pada ayat yang ke-18.
Nah, jadi ketika kita membaca ayat yang ke-18 ini tepat di pada ujung akhir daripada ayat 18, di situ kita berwakaf dan disitulah kita diperintahkan dengan perintah sujud sejadah, dan hukum sujud sejadah sini adalah sunat muakkad baik kita ketika membaca surah Al-Hajj ini di dalam salat ataupun ketika kita membaca di luar salat. Tetap hukumnya adalah uh, sunat muakkad. Nah, sunat muakkad ini adalah sunat yang tertinggi dari segala sunat. Sunat muakkad, sunat abad, baru sunat hayat. Nah, sunat muakkad ini itu hampir sudah mendekati wajib. Nah, namun tidak diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat sidin karena mungkin ini memberatkan bagi umat sidin. Lalu beliau sunatkan saja kepada umat beliau itu pada ayat yang ke-18. Nah, kalau kita membacanya di dalam sunnah, di dalam salat, maka itu tidak ada pilihan lain bagi kita melainkan ada sujud sajadah. Kalau kita meninggalkan sujud sajadah berarti kita meninggalkan sebuah kesunahan yang luar biasa. Nah, ini kalau orang tarawih sebelum puasa itu katanya 30 malam 30 juz, berarti di sini mereka surah Al-Hajj ini 2 kali pada malam itu melakukan sujud sejadah. Nah, kalau mereka tidak melakukan sujud sejadah, itu dengan sengaja meninggalkan sujud sejadah, berarti mereka dengan sengaja meninggalkan sunnah yang telah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau di dalam salat. Kalau di luar salat itu bisa saja kalau tidak memungkinkan baginya untuk melakukan sujud sejadah, bisa menggantinya dengan tasbih sebanyak 4 kali. Nah, tasbih 4 kali tadi sama pahalanya dengan 1 kali sunat sejadah atau sama dengan 2 rakaat sembahyang sunat, itu pahala tasbih 4 kali tadi. Kemudian kita cari lagi ada yang kedua di dalam surah ini. Dan dalam surah ini ada 2 sujud sejadahnya ya. Pada ayat yang keberapa? Nah, ternyata pada ayat yang ke-77. Nah, pada ayat yang ke-77 ini itu sudah hampir dengan selesai karena selesainya 78 atau 1 ayat sebelum ayat terakhir. Nah, di sini ada lagi sujud sejadah. Nah, maka sunat muakkad lagi di sini untuk melakukan sujud sejadah baik ketika kita membacanya di dalam salat ataupun di luar salat. Nah, ini kebanyakannya karena kita kurang paham, kita kurang belajar, kita kalau kurang mengerti. Nah, kita kada tahu bahwa di situ ada sujud sajadah. Kita mengira sujud sajadah itu cuman orang sembahyang salat subuh hari Jumat. Nah, itu saja. Ternyata tidak. Nah, ketika kita membaca surah Al-Hajj ini baik di dalam salat ataupun di luar salat sampai kepada ayat yang ke-77 atau 1 ayat sebelum ayat yang terakhir, maka sunat muakkad pula bagi kita untuk melakukan sujud sajadah. Jika di dalam salat itu tidak ada pilihan lain melainkan adalah sujud sejadah. Kalau kita meninggalkan berarti kita meninggalkan apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah, dan ini apalagi sunatnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat luar biasa, sunat yang sudah menghampiri daripada wajib hukumnya. Nah, kemudian kalau yang di luar salat ya seperti tadilah diganti dengan tasbih. Sekiranya inilah yang kami sampaikan dalam video kali ini dalam pembahasan kita tentang surah Al-Hajj, yaitu mengenai makranya ada 10 makra dan ada 2 sujud sejadah. Dan sujud sejadah ini tetap sunat muakkad hukumnya baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Nah, sesudah kita mengetahui ini bagi kita mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Terlebih dari kami pribadi, mudah-mudahan kami bisa mengamalkan apa yang sudah kami bagikan dengan teman-teman yang mengikuti video kami. Sekiranya inilah yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.